Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek metode morfologi tahun 2024 dengan komoditi loba, nama spesies Raphanus sativus L, nama familia Brassicaceae, nama mahasiswa dengan saya di Pramana dengan NPM S1J023055 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Uswatu Nurjanah MP, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2024. Lanjut, slide. Yang pertama, yaitu morfologi akar. Yang pertama, A. Gambar akar dan tugas kalian dan tunjukkan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu leher akar, yang kedua ujung akar, yang ketiga batang akar, yang keempat cabang-cabang akar, dan yang kelima tudung akar, 6. Serabut akar atau fibrila. Jelaskan fungsi bagian masing-masing akar. Yang A, yang pertama yaitu leher akar atau pangkal akar, bagian akar yang bersambungan dengan pangkal akar. Yang kedua, ujung akar atau Apecreditis, bagian akar yang paling mudah terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Yang ketiga, batang akar atau corpus raditis, bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. 4. Cabang-cabang akar atau radit lateralis, yaitu bagian-bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Yang kelima, tudung akar atau saliptra, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. 6. Serabut akar atau fibrilla radicalis, cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. C. Tentukan sistem perakaran. Alasannya, sistem perakaran pada tanaman loba yaitu akar tunggang. Jika sistem perakarannya tunggang, maka tentukan bentuknya, pilih salah satu tombak gasing benang bercabang. Pada tanaman loba, sistem perakarannya yaitu akar tunggang dengan bentuk yaitu berbentuk tombak atau pena. Lanjut, tentukan sifat dan tugas khusus akar. Yang pertama, mengangkut hasil fotosintesis. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, alat perkembangbiakan. Yang keempat, menopang akar tumbuhnya tetap tegak. Lanjut, yaitu morfologi batang. A. Gambarkan batang dari tugas kalian dan tunjukkan bagian-bagiannya. Pada tanaman obat tidak memiliki batang yang jelas. B. Tulis fungsi dan batang secara umum. Yang pertama, mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah yaitu daun, bunga, dan buah. Yang kedua yaitu dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi dan menetapkan bagian-bagian tumbuhan di dalam rumah. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan. Yang keempat yaitu menjadi tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. C. Tumbuhan jelas berbatang atau tidak. Lobak termasuk tumbuhan yang tidak berbatang. Jika jelas berbatang, tentukan tumbuhan berbatang apa alasannya. Tumbuhan lobak termasuk tumbuhan yang tidak jelas berbatang. E. Tentukan bentuk batang. Pada tanaman lobak tidak memiliki batang, sehingga tidak memiliki bentuk batang. F. Tentukan permukaan batang. Pada tanaman lobak tidak memiliki bentuk atau permukaan batang yang jelas. G. Tentukan arah tumbuh batang. Pada tanaman lobak tidak memiliki arah tumbuh batang yang jelas. Lanjut, percabangan batang. H. Tentukan percabangan batang alasan. Pada tanaman lobak tidak memiliki batang sehingga tidak memiliki percabangan batang. I. Tentukan sifat cabang alasannya. Pada tanaman lobak tidak memiliki batang sehingga tidak memiliki sifat cabang. J. Tentukan arah tubuh cabang alasannya. Pada tanaman lobak tidak memiliki batang dan arah tumbuh cabang. Yang K. Menurut umurnya termasuk tumbuhan alasan. Tanaman lobak termasuk tanaman semusim atau tumbuhan anual semusim. Karena tanaman lobak termasuk tanaman semusim yang umurnya pendek, yaitu kurang dari 1 tahun sudah mati. Maksimal yaitu 1 tahun. Lanjut, morfologi daun. A. Gambar daun bisa dilihat pada gambar pada PowerPoint. B. Penjelasan gambar. Pada daun lobak, bagian bawah memiliki tulang menyirip atau pennifervis dengan bentuk daun yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun dengan bangun sudip spatel atau solet atau spatulatus. Ujung daun runcing kurang dari 90 derajat. Pangkal daun lobak meruncing atau acuminatus yang memiliki tepi daun yang bertoreh atau diffuse, tetapi daun dengan toreh
yang mempengaruhi bentuknya yaitu bercangap menyirip atau pinnatifidus, atau daging daun tipis lunak atau herbaceous yang memiliki warna hijau dengan permukaan berbulu elosus, atau reset akar atau tata letak daun pada batang. Fungsi yang pertama yaitu pengambilan zat-zat makanan, resorpsi, terutama yang berupa zat gas CO2. Yang kedua pengolahan zat makanan, yang ketiga asid transpirasi, yang keempat respirasi, yang kelima gutamasi, yang keenam pertahanan. Beberapa memiliki struktur yang senyawa yang dapat berperan mempertahankan terhadap hama, serangan hama ataupun penyakit. Di bagian-bagian daun, yang pertama helaian daun, yang kedua tulang daun, yang ketiga tangkai daun. Berdasarkan kelengkapannya maka daun lobak Raphanus sativus termasuk daun bertangkai karena daun lobak hanya memiliki helaian daun, tangkai daun, dan tulang daun. Faktor identifikasi daun, bentuk bunga, bentuk bangun sudut spatel atau solet, ujung daun runcing kurang dari 90 derajat, pangkal daun meruncing, tepi daun yang bertoreh bercangap menyirip, daging daun tipis, warna daun hijau, tulang daun menyirip, dan permukaan daun berbulu. G. Daun tunggal atau daun majemuk. Pada tanaman lobak termasuk daun majemuk. Daun tunggal, maaf. Lanjut. Morfologi bunga. A. Gambar bunga dan tunjukkan bagian-bagiannya. Bisa dilihat pada PPT terdapat gambarnya. Yang B yaitu fungsi bunga sebagai organ polinasi, fertilisasi, tambahan propagasi, keturunan atau penyerbukan. C yaitu bunga lengkap atau tidak lengkap. Sebutkan alasannya. Bunga lobak termasuk bunga lengkap karena bunga lobak memiliki bagian-bagian kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. D. Bunga sempurna atau tidak sempurna. Bunga lobak termasuk bunga sempurna. Bunga tunggal atau bunga majemuk. Alasan bunga lobak termasuk bunga majemuk, yaitu bunga majemuk tak terbatas. F. Jika bunga majemuk, sebutkan susunannya. Yang pertama ibu tangkai, yang kedua tangkai bunga, yang ketiga daun-daun pelindung, yang keempat daun tangkai, termasuk bunga majemuk tak terbatas. G. Tumbuhan berumah satu atau berumah poligami. Alasan bunga lobak termasuk bunga berumah satu. H. Letak periantum pada reseptasulum yaitu pada bagian bawah bunga. I yaitu simetri bunga, bisa dilihat gambarnya. J. Bentuk reseptasulum, nah bisa dilihat gambarnya. K. Gambar kelopak, tulis fungsi dan bentuk. Fungsi melindungi bunga sebelum mekar dan menarik serangga, bisa dilihat gambarnya. L. Gambar mahkota, korola, tulis fungsinya dan tentukan bentuknya. Fungsi menarik serangga, daya tarik, melindungi, alat persalinan, bentuk mangkuk dan buyung. H yaitu gambarkan benang sari dan tunjukkan bagian-bagiannya, jelaskan bagian-bagian tersebut, tentukan kedudukan kepala sari. Kedudukan yaitu benang sari tampak seperti duduk di atas kelopak, bisa dilihat di gambar tersebut. Nah, N yaitu gambarkan kepala putih dan tunjukkan bagian-bagian. Jelaskan bagian-bagiannya, bisa dilihat ada terdapat gambar. O yaitu gambarkan penyerbukan ada 4 dan beri penjelasan dan contoh komoditi bagiannya, bisa dilihat terdapat 4 penyerbukan. Pada tanaman lobak yaitu penyerbukan silang biasanya dilakukan oleh lebah. P. Tentukan perantara penyerbukan dan berikan alasan. Pada tanaman lobak biasanya perantara penyerbukan oleh angin atau serangga. Q. Jelaskan pembuahan disertai dengan gambar. Bisa dilihat pembuahan ganda pada lobak. Oke, lanjut. Yaitu morfologi buah. Lanjut. Morfologi buah yaitu gambar dan jelaskan pembuahan ganda. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut. Yang D, gambar diagram penggolongan buah. Beri contoh masing-masing satu dengan nama buahnya. Bisa dilihat di gambar tersebut. Yang C, gambar dan tunjukkan bagian-bagiannya. Bisa dilihat di gambar. Dan D yaitu buah sejati atau buah semu. Buah sejati karena buah lobak semata-mata terbuat dari bakal biji. Bagian bunga yang ikut tumbuh membentuk buah. Alasannya, ovarium berkembang menjadi buah setelah proses penyembuhan. Lanjut.
F yaitu buah tunggal atau buah majemuk. Alasan buah lobak termasuk buah sejati tunggal karena kulit bagian luar keras dan mengayu seperti kulit yang kering. G. Tentukan jenis tipe buah. Alasan termasuk ke dalam jenis buah sejati tunggal yang kering, buah kotak, tipe polong. Lanjut, morfologi biji. Gambar biji dan tunjukkan bagian-bagiannya. Bisa dilihat pada gambar. I. Gambar kulit biji dan tunjukkan bagian-bagiannya. Bisa dilihat di gambar. J. Tuliskan karakteristik dari masing-masing bagian kulit biji. Yang pertama, kulit luar, yaitu berdaging, tipis, keras, kayu batu, mudah berwarna hijau ketika berubah menjadi warna merah. Kulit dalam tipis seperti selaput. K. Gambar yang menjelaskan bagian-bagian kulit biji luar. Bisa dilihat gambarnya. M. Jumlah daun lembaga. Memiliki 2 daun lembaga atau dikotil. Gambar dan tentukan tipe perkecambahan. Alasannya bisa dilihat pada gambar. Lanjut, morfologi organometamorfa pada aksesoria pada tanaman lobak. A. Gambarkan organometamorfa tugas Anda dan tunjukkan bagian-bagiannya. Baik, pada tanaman lobak terdapat organometamorfa yaitu umbi akar. Yang pertama umbi akar. Nah, sudah dijelaskan bagian-bagiannya. Yang B, tentukan organa aksesoria. Alasan, pada tanaman lobak tidak terdapat organa aksesoria termasuk papila rambut maupun emergensi. Ya, yaitu manfaat dan kegunaan. Berikut beberapa manfaat dari kegunaan tanaman lobak. Yang pertama yaitu mencegah kanker, yang kedua melancarkan pencernaan, yang ketiga mencegah diabetes, yang keempat menjaga kesehatan kulit, yang kelima menghidrasi tubuh, yang keenam menjaga kesehatan jantung, 7 menurunkan tekanan darah, 8 meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Thanks for watching. Baiklah itu tadi penjelasan dari tugas project method pada tahun 2024 dengan spesies Raphanus sativus L. Komoditi loba. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.